Kali ini topiknya seru loh, malam hari ini ngebahas soal pria dan wanita. Oke, pada lagi ngapain nih semuanya di malam minggu? Seperti biasa kita selalu hadir dalam sesi untuk menemani kalian semua. Ada ibarat cewek itu ibarat bakmi yang meliuk-liuk, dan pria ibarat wafer yang berlapis-lapis. Itu tema kita malam hari ini. Dan seperti biasa di hari Sabtu talkshow kita ini nggak akan sendirian, dan kita akan mengundang salah satu komunitas yang base-nya ada di Jakarta, yaitu akunnya BCS Jakarta. Mungkin dari antara kalian semua Sobat Gembira yang sudah sering join sesi kita di malam Sabtu ini sudah terbiasa ya, tapi mungkin buat yang belum ini bisa ngecek di sosial medianya Hati Yang Gembira, karena kita sudah ada beberapa sesi dengan topik-topik yang menarik. Karena Hati Yang Gembira ini selalu ada untuk memberi semangat dan motivasi agar kita menjadi pribadi yang tetap berpikir dan bersikap positif walau apapun yang terjadi. Dan kita selalu menyediakan tema-tema yang menarik, yang hangat untuk bisa dibicarakan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku akan langsung aja ya ajak komunitas dari BCS untuk ngobrol malam hari ini. Wow, halo Kotono. Hai Michelle, selamat Luar malam. biasa. Iya, jadi Selamat malam Kotono. selamat malam Michelle, selamat malam Sobat Yang Gembira, apa kabar? Ya, hari ini kita berdua akan ngobrol-ngobrol ya, Michelle, benar ya? Betul, topiknya tentang Adam dan Hawa ya. Iya. Topik hari ini mengenai wafer versus bakmi ya. Nah, jadi untuk membuat ini semakin nyata, di hadapan saya ini sudah ada bakmi yang saya akan masak ya. Karena topik kita hari ini tentang bakmi ya, benar? Wow, itu bakmi udah jadi. Luar biasa. Ini bakmi frozen ya, yang saya beli dari teman saya. Oke. Cara masaknya mudah juga. Jadi hanya perlu 40 detik aja untuk memasak bakmi ini. Nah, jadi biar nanti kita ngobrolnya biar lebih nyata ya. Makanya saya tunjukkan secara langsung bakmi itu seperti apa ya. Benar, Michelle? Oh, ini harusnya Pak Tono kirim ke aku juga nih, karena yang bakmi itu cewek. Oh iya. Justru karena saya ingin lebih mendalami wanita ya, makanya saya coba memasak bakmi seperti apa gitu ya. Benar Michelle ya? Iya, saya setuju. Airnya udah mendidih nih. Nih, airnya sudah ada reaksi-reaksi kuning ya. Gelembung-gelembung udara ya. Ini artinya udah siap ya. Kita akan masukin bakminya ya. Oke, ini sambil kita melihat mukbangnya Kotono nih. Untuk teman-teman yang barusan join, ada Andreonadi, ada Nita, ada David. Halo, selamat malam semuanya. Mungkin kalian bisa lihat pin komennya kita kalau kita akan ngebahas mengenai bakmi dan wafer. Dari antara kalian yang lagi nonton, pernah dengar nggak sih ibaratnya ini? Nah, Kotono sendiri gimana? Pernah dengar nggak analogi ini, cewek tuh kayak bakmi? Nah, ini karena udah lama banget ya, saya pernah baca sebuah buku ya. Itu tahun, kalau nggak salah tahun 2003. Bukunya judulnya itu laki-laki seperti wafer, wanita seperti bakmi. Seperti itu ya. Jadi saya udah pernah baca bukunya, udah lama banget. Nah, saya nggak tahu Sobat Yang Gembira atau Sobat BCS nih, ada yang pernah baca nggak penggambaran bahwa pria itu seperti wafer dan wanita itu seperti bakmi? Boleh komen juga ya, benar ya Michelle ya? Benar banget, setuju banget. Boleh menjawab dari pin komennya kita nih, setuju nggak sih kalau cewek itu bakmi yang meliuk-liuk? Bener nggak sih? Nah, kalau dari yang Kotono pernah baca ini, dari buku yang lawas itu, maksudnya apa sih nih kalau cewek bakmi itu meliuk-liuk nih, yang kayak Kotono lagi masak, dan pria itu berlapis-lapis? Nah, jadi ini airnya udah mendidih ya, saya matikan dulu ya. Jadi ini udah selesai. Harusnya aku ada wafer juga nih aku ya. Oh iya, kamu ada wafer gak di rumah Michelle? Biar lebih nyata nanti penggambarannya.
Oke, jadi dari yang buku yang saya baca ya, eh, memang digambarkan pikiran dari wanita itu seperti bakmi. Jadi kalau kita lihat teksturnya bakmi itu nggak ada yang berlapis-lapis seperti wafer ya, beda ya. Bakmi itu masuk sini. Nanti saya akan kasih lihat ya bakmi itu seperti apa. Dan dia pengen gambarin bahwa pikiran wanita itu seperti bakmi, sementara pikiran pria itu seperti wafer. Jadi wafer itu punya lapisan-lapisan, di mana pria itu biasanya fokus terhadap satu hal dulu, satu lapisan dulu, selesai satu baru kerjain satunya sampai semuanya selesai. Tapi hebatnya wanita, nah ini misalkan seorang wanita nih ya, apakah wanita memang diciptakan bisa bermultitasking dengan baik dan benar? Sama halnya seperti ini nih, ketika saya lagi ngobrol sama Michelle ini, saya nggak fokus nih masaknya, saya nggak bisa multitasking nih Michelle, saya harus berhenti dulu. Sementara kalau wanita, sambil masak, dia bisa sambil ngomong nih kalau wanita ya. Benar nggak Michelle? Benar banget. Bahkan saat ini aku lagi multitasking nih, lagi connect sama timnya backendnya Hati Yang Gembira, lagi tektokan juga bisa multitasking. Iya, tapi benar sih kalau misalkan tadi yang Kotono ini sempat sharing kalau misalkan wanita itu kayak ngeliuk-liuk ya, maksudnya kalau misalkan lagi ada satu case tertentu, satu kasus atau satu isu, cewek tuh pasti mikirnya kayak udah bercabang gitu loh, udah kayak kemana-mana duluan, padahal kayak mungkin belum tentu kejadiannya pasti terjadi seperti itu, misalkan belum tentu yang kita pikirkan, yang kita rasa tuh terjadi, tapi tuh cewek kebiasaannya tuh langsung kayak, aduh mati nih, ntar dia begini lagi, kalau gue begini ntar gini, kalau gue nggak begini ntar dia malah begini lagi, kayak gitu. Emang kalau cowok nggak kayak gitu ya? Cowok mikirnya apa sih? Inilah dia ya, ada misteri wanita, ada misteri pria ya. Tapi nanti saya akan bahas juga dari sisi penelitian ya Michelle ya. Ternyata ini udah diteliti juga ya oleh satu studi di Amerika seperti itu Michelle. Di Amerika ada bakmi ya? Di Amerika mungkin namanya bukan bakmi ya Michelle ya. Ya, oke. Ya. Waduh, siap mukbang nih ya kita Sobat Gembira dan Sobat BCS nih, lihat nonton Kotono lebih ini memahami. Oh, bakmi instan ya kok ya, masih menolong banget di tengah pandemi ini ya. Yes. Semoga seperti itu peran wanita selalu menolong. Amin. Ya tapi ya saya nanti hanya makan sedikit aja ya, karena kita lebih fokus tentang pembicaraan kita ya, bukan fokus makan ya. Walaupun saya tahu pada saat makan itu filosofinya sangat bagus sekali Michelle ya. Pada saat kita makan, mulut kita terbuka, hati kita juga akan terbuka gitu ya. Nah jadi kita bisa bicara dengan lebih nyantai ya. Benar Michelle? Oh iya benar, mantap banget, benar juga. Karena juga memang sesi kita talk show harusnya ini ringan ya, dan kita santai aja ngobrol-ngobrol sama sobat yang gembira dan juga sobat dari komunitas BCS kayak gitu. Ya. Dan topiknya ini sekali lagi aku bilang. Iya, dan kita juga terbuka dengan pandangan-pandangan dan pendapat sobat yang pendengar pada malam hari ini ya. Bisa langsung di komen apakah setuju, apa tidak setuju, atau ada pandangan lain. Benar seperti itu Michelle ya? Iya, terutama kan kayak yang Kotono di awal sempat mention bahwa wanita itu kayaknya kompleks gitu ya, rumit, mikirnya udah multitasking kemana-mana, sedangkan kalau pria nggak. Nah ini aku penasaran nih menjawab pertanyaan aku tadi dong kok. Kalau cewek itu kan mikirnya udah sekali ada kasus tuh mikirnya udah kalau ini gimana, kalau itu gimana, lalala, udah aduh, padahal belum tentu terjadi gitu kan. Pikiran sama perasaan udah campur aduk kayak bakminya Kotono mungkin. Nah kalau pria tuh kalau melihat satu kasus tuh gimana gitu? Nah jadi memang ya, waktu saya baca buku ini udah lama ya, ada satu contoh sederhana ya, contoh kasus sederhana yang dia berikan di dalam buku ini ya. Jadi dia menggambarkan pada saat wanita dan pria pengen ambil duit di ATM. Jadi misalnya kita ke ATM nih ya. Nah kalau pria ketika pergi ke ATM,
pria akan menuju ke ATM-nya, buka dompet, keluarin kartu ATM, udah tahu nih mau ambil misalnya 200.000 ya, masukin kartu, ambil duit 200.000, selesai, pergi. Tujuannya ada gitu ya, ambil duit. Nah tapi kalau wanita ketika dia pengen ambil duit di ATM, dia buka dulu dompetnya, terus dia bisa ngaca dulu atau mikir dulu. Tadi tadi di rumah AC-nya udah saya matiin nggak ya? Kompor gas udah matiin apa enggak ya? Nah jadi ketika pengen ambil duit aja, di dalam pikiran wanita mereka bisa memikirkan beberapa hal sekaligus. Tadi anak saya udah kerja PR nggak ya waktu seperti itu ya. Jadi banyak hal di dalam pikiran wanita yang dia bisa mikirin sekaligus, dan untuk ambil duit di ATM aja bisa banyak hal yang dia pikirkan sekaligus. Nah itulah uniknya wanita dan uniknya pria ya. Jadi pria selalu fokus, sama halnya dengan belanja lah ya. Saya tahu setiap wanita yang di sini pasti suka dengan yang namanya belanja ya. Dan beda. Jadi perbedaan ketika pria membeli baju dengan wanita membeli baju. Ketika pria beli baju dia udah tahu nih, atau pria sudah punya satu tempat langganan, dia hanya ke sana aja nih. Gue mau cari nih baju seperti ini. Oke, beli, coba, langsung udah bayar, pulang. Tapi kalau wanita membeli baju, ya mungkin para pria bisa sharing di sini ya, gimana kalau para wanitanya membeli baju ya. Itu bisa semuanya dicoba dulu, nggak cocok nih. Nah itu bisa memakan waktu ya, kita anggap 2 jam ya, sementara pria mungkin hanya 15 menit, wanita bisa 2 jam. Ya, saya nggak tahu para wanita di sini apakah itu benar atau seperti atau punya tanggapan ya, tapi itulah hal yang terjadi ya. Saya nggak tahu apakah ada pembelaan dari saudari Michelle ya pada malam hari ini ya. Iya. Tapi memang kalau misalkan dari penjelasan dari Kotono itu soal analogi yang kasus di ATM itu, ya bener sih, kayak kita tuh cewek kayak melakukan satu kegiatan gitu pasti ada campur aduk yang kayak aku bilang sih, kayak pikirannya jalan, terus perasaannya juga ada pengaruh seperti itu. Itu yang mempengaruhi tindakan kita dalam beraktivitas kayak gitu. Nah ini mungkin buat sobat yang baru join nih, mungkin bisa langsung nih menjawab pertanyaan kita nih. Bener nggak nih cewek itu ibarat bakmi yang meliuk-liuk, atau pria ibarat wafer berlapis-lapis? Nah tapi kalau dari dari penjelasan Kotono tadi tuh aku ngerasa kayak justru it's not a bad thing kan sebenarnya, ya nggak sih? Kalau misalkan cewek itu punya pikiran yang agak kompleks, yang tadi yang kata sempat mention, kayak kita takes more time daripada cowok dalam keputusan kayak gitu-gitu. Yes, saya sih karena saya juga udah mengalami ya, saya udah punya istri dan saya tahu ya kalau istri saya belanja itu beda banget dengan kalau saya belanja baju ya. Beda banget gitu ya, dan ya mendingan biasanya sih saya lebih prefer nunggu di satu tempat, ya silakan kamu putar aja dulu ya, milih-milih gitu ya, seperti itu. Tapi ada ketakutan juga ya, takutnya yang di belanjanya terlalu banyak ya, kartu kredit saya digesek terlalu banyak seperti itu ya. Jadi mending dijaga dong kok, mending diikutin, diekorin daripada dilepas. Iya benar. Ya. Nah, jadi Michelle, jadi kalau dari satu studi ya, yang saya baca-baca nih ya, ternyata di dalam otak kita ini ya, ternyata pria dan wanita ini ada satu perbedaan di dalam otak mereka gitu ya. Nah jadi ada satu studi yang mengatakan bahwa ada di bagian tengah dari otak kita ini, namanya itu corpus callosum. Nah ini kita anggap namanya otak tengah lah ya. Ini bukan pelajaran biologi ya misalnya. Aku bisa langsung. Inilah perbedaannya ya. Iya perbedaannya di sana ya. Jadi di otak tengah ini, jadi wanita mempunyai corpus callosum yang lebih tebal dan lebih besar 25% dari corpus callosum punya pria. Jadi karena wanita ini punya otak tengah yang lebih besar, dia bisa menyambungkan, jadi syaraf ini bisa menyambungkan otak kanan dan otak kiri secara langsung. Nah makanya kebanyakan dari wanita
kebanyakan ya dari wanita itu lebih bisa multitasking dibanding pria seperti itu. Nah, cuman salah satu kelemahan dari tebalnya otak tengah ini ya, corpus callosum ini adalah wanita ini sering lemah dalam membaca peta. Peta maksud saya contoh nyatanya seperti Google Maps atau Waze ataupun arah jalanan ya. Nah, seringkali saya juga sudah mengalami ketika saya mengendarai mobil bersama dengan istri saya. Nah, jadi kalau saya nggak tahu tempatnya, ya dia yang tahu ya, jalannya misalnya satu tempat yang akan kita tuju, terkadang dia menunjuk bahwa belok kiri, tapi tangannya arah ke kanan gitu ya. Oh ya? Jadi wanita iya ya, ini wanita lebih susah menentukan arah seperti itu ya. Jadi dia lebih lemah di dalam melihat peta. Nah, jadi wanita lebih hafalnya mungkin, oh tempatnya ini pokoknya sebelahnya KFC atau sebelahnya Alfamart. Nah, mereka lebih gampang mengingat itu dibanding melihat peta seperti itu, atau dalam 100 meter harus belok kanan, nanti ada pos hansip belok kiri, ada yang jual bakso seperti itu. Jadi itu saya nggak tahu apakah Michelle punya pengalaman seperti itu ya, karena terkadang wanita agak lemah di sana. Nah, tapi memang keunggulannya ketika wanitanya lebih bisa multitasking tapi agak lemah di dalam arah ya, menunjuk arah seperti itu. Apakah Michelle punya satu pengalaman seperti itu? Iya. Aku baru banget nih, kayak minggu lalu kan aku ditanyakan sama teman kantor aku kayak, Michelle, rumah lu tuh di mana sih? Udah, jawaban aku ya pokoknya arahnya ke arah situ, arah bandara. Arah bandaranya jadi sebelah mana? Aku jelasinnya setengah mati. Deg-degan gitu jadinya. Padahal ya aku kan nyetir, yang kayak Kotono bilang tadi, aku cewek dan aku nyetir bisa bawa mobil sendiri gitu. Tapi kalau ditanya arah, jujur sampai sekarang tetap aku nggak bisa memberikan direksi yang benar gitu, yang tepat. Agak takut gitu kalau kasih arahan. Tapi kalau misalkan itu kan dari tadi kan kita ngebahasnya dari sisi cewek ya, maksudnya udah jelas kalau cewek itu lebih arah pikirnya itu agak bercabang, meliuk gitu ya, kayak ya banyak lah yang dipikirkan, yang dipertimbangkan. Nah, kalau dari sisi pria tuh gila sih, apakah memang selempeng itu, selurus itu aja, ya udah begitu aja gitu loh. Iya, nah jadi kalau yang tadi saya bilang perbedaan otak itu ya, nah kalau pria ini dia lebih mengandalkan otak kanan dia, jadi lebih banyak ke ide ataupun solusi yang dia pikirkan seperti itu. Nah, jadi pria itu selalu memikirkan apa nih solusinya, apa nih yang harus saya kerjakan. Dan pria itu, nih satu penelitian ya misalnya, kalau pria sudah fokus selama 10 menit terhadap sesuatu yang dia kerjakan, maka otomatis pendengaran dia akan menurun dan dia hanya akan fokus kepada hal itu. Nah, contoh saya juga alami nih. Iya, serius. Saya juga pernah alamin seperti ini. Jadi ketika saya fokus sama handphone saya ya, misalnya saya fokus sama gadget saya ya, ketika istri saya panggil saya, sayang, saya nggak dengar gitu ya. Jadi pendengaran saya seperti menurun ya. Jadi karena saya saking terlalu fokusnya nih, misalnya ya, contoh nih lagi trading saham nih ya, contoh lagi fokus gitu, sayang satu kali nggak dengar, 2 kali sayang masih belum dengar karena sudah fokus. Kalau sudah lebih 10 menit ya, penelitiannya kalau udah lebih dari 10 menit pria akan fokus dengan satu hal itu. Nah, tapi ketika suara istri saya udah sayang udah semakin keras ya baru kaget ya kenapa seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi pria seperti itu. Jadi pria itu lebih fokus ketika apa yang dia kerjakan dia akan kerjakan satu persatu. Jadi dia akan selesaikan hal itu terlebih dahulu, setelah itu baru dia bisa mengerjakan hal yang lain. Nah, jadi terkadang seperti ini ya, jadi pria dan wanita atau suami dan istri juga harus memahami pria itu seperti apa, wanita itu seperti apa untuk menghindari konflik-konflik yang akan terjadi. Karena dari hal-hal kecil aja nih ya, karena perbedaan pria dan wanita ini, banyak konflik yang bisa terjadi ya Michelle. Jadi saya juga sudah mengalami seperti itu, dari hal-hal kecil kita suami dan istri aja bisa bertengkar seperti itu ya. Nah inilah, tapi ketika kita bisa memahami wanita seperti apa dan wanita bisa memahami pria seperti apa, nah hal itu akan bisa diminimalkan ya. Jadi pertengkaran pasti kita masih bisa dalam relasi kita maupun dengan sahabat kita ya,
sahabat dengan sahabat kita, dengan teman kita, atau dengan pasangan kita, saya yakin dan percaya bahwa pertengkaran itu pasti akan terjadi. Apalagi kalau penggambarannya tadi, pria seperti wafer, wanita seperti bakmi. Apa yang pernah nggak bisa coba makan bakmi sambil campur wafer di dalam? Gimana rasanya ya? Sepertinya itu bisa menu terbaru nih ya. Menu 2020 kita bisa coba nih ya, makan wafer pakai bakmi ya. Menu pandemi ya. Oh, nah nih Kono nih ada temennya nih, ada supporternya. Nih ada dari ada Louis yang bilang temen kantorku juga ada yang begitu kayak Kotono tuh. Kalau udah fokus kita panggil dia nggak bales tuh. Kirain dia marah tapi ternyata dia lagi ngerjain sesuatu. Nah inilah contoh konkretnya ya Ko ya. Cewek mikirnya marah, ternyata si cowok sebenarnya lagi fokus kayak gitu. Berarti secara nggak langsung maksudnya kayak dari sisi wanita itu lebih fokusnya juga dari sisi emosi nggak sih kok? Kayak kalau dari sekilas dari argumen dari Koko sebagai seorang pria kan kayaknya ya udah fokus kerjaan itu kan lebih ke kognitif gitu ya, ke kepikiran gitu. Kalau wanita kan mikir terus perasaan, prasangka itu mungkin juga yang bikin konflik kali ya Ko ya? Iya betul. Jadi memang secara umum ya kita sudah tahu bahwa perbedaan pria dan wanita itu pria selalu pakai logika, sementara wanita pakai perasaan ya. Nah makanya Michelle tahu ya Agnes Monica bisa bikin lagu ya. Tahu nggak lah salah satu lagu Agnes Monica yang terkenal? Michelle tahu nggak? Banyak ya, lagunya. banyak ya. Ya salah satu lagu Agnes Monica yang terkenal yaitu yang dia nyanyinya seperti ini. Ku hidup dengan siapa? Jadi sebenarnya dia nggak mengenal dia hidup dengan siapa gitu ya. Dia maunya apa seperti itu. Jadi dia nggak mengenal sifat pria itu seperti apa gitu ya. Seperti pria berada di dalam dunianya saja gitu ya. Ketika udah fokus pria melakukan hal itu, jadi sampai Agnes Monica bisa ciptain lagu itu ya. Saya hidup dengan siapa dia? Kok dia enggak? Seperti itu ya. Nah tapi inilah uniknya ya. Jadi pria dan wanita ini ketika memang Tuhan ciptakan kita seperti itu, nah justru disinilah bagaimana kita bisa saling melengkapi ya. Bagaimana kita bisa saling memahami. Nah satu kata yang saya suka ya, dua kalimat ya Michelle ya. Jadi laki-laki itu senang dipahami. Laki-laki senang dipahami. Sementara wanita itu senang disimak. Jadi sering nggak biasanya kalau sama teman kita atau yang berbeda gender ya atau pasangan kita ya, kadang istri kita cerita, kita ini pria ini biasanya lemah di mata ya. Jadi kadang kita ini nggak mandang istri kita terus ya. Kalau dia cerita kita pandangin terus gimana? Oh iya. Enggak seperti itu. Jadi pria itu ketika wanita cerita, pria bisa sambil pegang handphonenya. Oh iya. Oh atau sambil melakukan hal yang lain. Dan kadang ini bisa jadi konflik ya. Karena wanita nggak suka. Dia menganggap bahwa pria ini kok nggak menyimak perkataan curhat dia gitu. Padahal pria itu walaupun dia nggak menatap wanita secara terus-menerus, pria itu sedang mendengarkan loh. Pria itu bukan berarti dia nggak menyimak. Dan pria itu selalu mikirnya gini nih, ketika wanita curhat, pria itu selalu mikir, solusinya apa ya? Jalan keluarnya apa ya? Pria itu lebih ke arah sana. Karena pria itu diciptakan itu sebenarnya untuk berburu ya. Kalau istilahnya kalau di dalam hutan ya, pria itu diciptakan untuk berburu, untuk cari hewan, untuk nangkap hewan, nembak hewan seperti itu. Sementara wanita beda gitu ya. Wanita diciptakan beda gitu. Jadi misalnya untuk mengatur di rumah misalnya seperti itu. Nah inilah jadi perbedaannya bagaimana cara kita saling melengkapi di sini. Seperti itu. Iya. Wah, ternyata kalau pria berburu tapi hasilnya wafer ya, kok ya. bukan. Hasilnya kijang ya. Menitan hasilnya malah wafer. Ya, itu insight baru sih buat aku sebagai cewek yang kayak contoh yang tadi Kotono share kayak bener sih kalau kayak lagi cerita bahkan mungkin nggak sama lawan jenis ya, sama cowok sama cewek pun kayak ceweknya kalau temen ngobrol kita kayak lagi sibuk sendiri,
lo dengerin nggak sih kayak gitu kan. Nah, Bahkan betul. kayak kita pengen kita ngomong tuh bener di attention banget kayak gitu, ke arah ke kita kayak gitu. Padahal ternyata sebenarnya kalau ngomong sama lawan jenis, ternyata si pria ini lagi mencoba problem solving gitu ya kok ya. Iya, iya. Kebanyakan pria seperti itu ya. Nah, Tapi makanya kan ya gimana misal? tapi ternyata pada sebenarnya kadang cewek, karena si bakmi ini belum tentu cerita mau problem solving nggak sih kok. Wanita kenapa misal? Karena terkadang kalau menurut aku ya, kadang ada aja sih wanita yang cerita belum tentu untuk problem solving, bener nggak? Iya. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya wanita hanya perlu disimak gitu ya. Terkadang wanita curhat itu dia hanya pengen mengeluarkan isi hati dia, tapi pria ini bagaimana, pria ini hanya mendengarkan saja. Jadi cukup didengarin, sebenarnya wanita udah senang ya. Ketika kita mendengarkan apa yang dia rasakan, biasanya wanita itu udah senang banget. Oh, ini artinya pria ini peduli gitu. Nah, cuman karena pria ini diciptakan dengan satu hal yang selalu berpikir bagaimana jalan keluarnya. Nah, jadi kebiasaan pria itu cari solusi gitu ya. Jadi kalau wanita lagi curhat, saya lagi sakit kepala nih, sakit kepala. Pria langsung ngomongnya, ya udah minum aja Panadol, misalnya minum aja obat, gitu seperti itu ya. Minum aja obat pasti sakit kepalanya hilang. Padahal wanita yang dia pengen pria dengar itu dia sakit kepala karena apa? Misalnya kerjaan dia di rumah seperti ini, anak dia aduh bikin berantakan seperti itu yang membuat dia sakit kepala, bukan sakit kepala yang harus minum Panadol langsung sembuh seperti itu ya. Nah itu dia. Nah jadi ini benar-benar yang harus dikomunikasikan dengan baik dan benar ya. Dan makanya Berarti Michelle juga pernah lihat kan, makanya simbol, misalnya saya gambarin simbol laki-laki itu seperti ini ya. Ini saya pernah gambar ini. Sementara simbol wanita seperti ini ya. Nah, jadi ini simbol laki-laki ini seperti panah ya, seperti panah yang lagi berburu ya. Jadi berburunya kita ini seperti apa? Pria itu dianggap berhasil ketika dia memang benar-benar bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Kebanyakan wanita menganggap seperti itu ya. Nah, cuman kadang, nah ini dia. Sekarang sudah emansipasi ya. Emansipasi wanita ya. Emansipasi wanita juga, wanita sekarang juga sudah bekerja. Dan apabila pekerjaan wanita lebih baik dari pasangannya, nah ini hal-hal ini bisa terjadi ketika seorang wanita bisa merendahkan seorang pria, seperti itu. Bisa aja terjadi. Nah inilah makanya yang tadi saya bilang, pria itu lebih senang dipahami. Bagaimana wanita bisa memahami seorang pria, dan wanita itu senang disimak. Bagaimana seorang pria bisa menjadi pendengar yang baik bagi seorang wanita. Seperti itu ya. Karena begini loh, Michelle pasti udah sering dengar ya, wanita itu satu hari bisa berkata-kata sebanyak kurang lebih 20.000 kata. Itu wanita ya. Sementara pria itu hanya 7.000 kata per hari. Jadi ini dari studi yang dilakukan ya. Dan saya rasa itu benar ya. Saya sudah berkeluarga juga dan saya merasakan bahwa istri saya itu ya mungkin 20.000 bisa lebih lagi ya, 25.000 tambah ya. queen ya, tambah queen. Iya, anak cewek ya, anak cewek juga ngomongnya itu udah banyak banget ya. Seperti itu ya. Dan pria 14.000 loh di rumah. 14.000. Iya betul, seperti itu Michelle. Iya. Ini banyak ada nih yang langsung kasih jempol nih, menyetujui apa yang dari Ko Tono bilang tadi sebelumnya nih. Ada Louis, ada Tinan, Lena 7788. Halo, thank you udah stay tune di sesi ngobrol kita talk show malam hari ini soal bahas bakmi dan wafer yang berlapis-lapis. Iya. Ya menarik sih kayak tapi kalau dengan perbedaan yang sangat jelas itu ya, maksudnya perbedaan kita kan maksudnya sangat kuat ya, kita sisinya sangat kuat sekali bahwa keperluan kita tuh mau diperhatikan seperti itu, dan sisi pria ada kebutuhannya juga. Nah, cara ketemu tengahnya itu gimana gitu loh? Nah, pertanyaan yang bagus. Cara ketemu di tengahnya
bakmi dan wafer gitu loh. Ya tadi Kotono bilang tambah wafer jadi aneh. Bakmi dan wafer ya. Tunggu, saya coba dulu ya. Saya coba makan dulu bakmi biar saya bisa memahami wanita itu seperti apa ya. Saya coba bikin dulu ya. Terlebih lagi kalau Kotono kasusnya nih bakminya di rumah ada 2 ya. Bakmi besar dan bakmi kecil. Butuh lebih. Nanti jawaban yang terbaik kita bisa kirimin bakmi ya. Jawaban yang terbaik di komen, benar nggak? Berarti mungkin konklusi talk show malam ini adalah pria harus lebih banyak makan bakmi gitu ya. Wanita lebih coba bisa memahami wanita ya. Benar. Tapi memang kalau setelah aku lihat sendiri pun kayak ternyata memang bakmi itu kan memang kayak Kotono lihat, Kotono lihat di depan mata Kotono sendiri kan bakmi itu kan kayak contentful banget ya. Kayak satu mangkok tuh penuh gitu kan, nggak mungkin kita makan bakmi tuh yang kayak wafer yang kayak cuma sekilas abis tuh, itu kan kayak full banget gitu. Emang itu memang mencerminkan wanita sih setelah aku pikir-pikir ya, dengan kerumitan kita, kekompleksan kita, memang ya begitu, udah teksturnya meliuk dan sekali kita konsumsi pun pasti banyak gitu, nggak mungkin konsumsi bakmi cuman sedikit-sedikit seperti wafer. Kalau wafer kan kayak satu hap punya berapa kali udah ketelan kayak gitu kan, kayak sesimpel itu dan seringan itu, selight itu kayak gitu. Nah gimana nih, karena kita udah berbeda banget nih, bagaimana dah tuh? Nah makanya ada band juga ciptain lagu ya misalnya. Oh ada lagu lagi. Kan ada band terkenal banget ya lagunya ya, karena wanita ingin dimengerti lewat tutur kata ya bukan saya bukan lagi menyanyi ya, enggak. Jadi memang seperti ini ya. Jadi karena adanya perbedaan pria dan wanita ini, bagaimana caranya menyatukan mereka ini perlu ada yang namanya kata sepakat ya. Jadi sepakat. Jadi istilahnya, bisakah 2 orang berjalan bersama-sama kalau mereka nggak sepakat? Jadi mereka harus sepakat dulu, mereka harus komunikasi dulu, mereka harus mengerti dulu pasangan mereka itu seperti apa, pria itu seperti apa, wanita itu seperti apa. Kalau tadi satu contoh kasus yang kalau pria lagi main handphonenya ya, main gadgetnya ya, dia fokus ya, kalau udah 10 menit ke atas dia akan fokus dengan apa yang dia kerjakan. Kalau wanita panggil sayang, nggak dengar, sayang nggak dengar. Nah sebenarnya wanita jangan marah dulu ya, jangan marah dulu, karena kita tahu pria ketika udah fokus maka dia akan fokus dengan satu hal itu dan pendengaran dia akan menurun ya, bukan berkurang ya. Kalau berkurang budak ya, tapi ini menurun karena dia fokus ya. Beda menurun sama berkurang ya. Tapi beda tipis hasilnya ya. Tapi hasilnya beda tipis. bukan budak tapi menurun. Nah bisa aja contoh kasus ya, istri atau wanita bisa mendekati pasangan dia sambil dielus-elus pasangannya, sayang. Nah ini pasti ketika seorang pria atau wanita ketika lagi fokus, ketika disentuh, dia pasti akan sadar, oh iya, gimana sayang, apa yang saya bisa bantu, seperti itu ya. Jadi ada komunikasi yang kita bisa jalankan ketika kita sudah memahami, istilahnya kita, apalagi kita sudah tahu bahasa kasih ya dari pasangan kita, seperti itu. Jadi ketika kita sentuh dia pasti akan oh ya fokus ke kita lagi. Jadi nggak perlu kita naikkan suara 1 oktav lagi ya. Karena begini, pertengkaran itu, konflik itu bisa muncul dari nada yang keluar dari mulut kita. Ketika nada kita semakin tinggi, walaupun sebenarnya maksud kita baik, ini bisa memunculkan konflik karena masalah nada aja. Beda ya. Jadi beda dengan sayang dengan sayang gitu, itu kan beda ya. Nah artinya udah marah nih ya, udah marah, kok kamu nggak dengerin saya gitu ya. Nah jadi itu ya bisa terjadi gitu ya. Ini hal yang sering terjadi gitu ya. Nah ini banyak nih yang komen ya Serapi, mungkin kuncinya komunikasi ya katanya. Terus ada juga dari quote E0712, komunikasi, saling mengerti, memahami, lalu berkomitmen. Luar biasa. Itu udah all in ya kok. Itu sudah all in semuanya ya. Udah all in. Tapi ya memang sepakat ya, maksudnya juga mungkin kalau misalkan melihat kasus dari yang contoh-contoh tadi yang di awal udah kita bahas sebelumnya,
kayak Hmm. mungkin kita cewek juga perlu kesadaran, maksudnya komit juga dari diri kita sendiri gitu loh. Sebelum komit berdua, tapi komit juga dari sisi cewek juga komit. Oke, gue mau ngurangin ngomong kayak gitu, lebih pasang telinga juga kayak gitu. Iya, iya. Sebenarnya bukan kurangin ngomong sih Michelle ya. Memang karena wanita sudah diciptakan seperti itu ya, 20.000 kata 7.000 itu ya. 7.000 aja gitu ya. Tapi maksud saya gini, mana sih ada nggak sih seorang pria atau suami yang suka istri yang cerewet? Ada nggak gitu ya? Nah, jadi beda cerewet dengan peduli, beda loh misalnya. Jadi kalau istri yang peduli dengan suaminya, kata-katanya itu beda dengan istri yang cerewet. Nah, kadang kala ya banyak terjadi pertengkaran di dalam sebuah keluarga karena sang istri sangat cerewet ya. Hal kecil itu dia bisa memasalkan jadi besar misalnya seperti itu ya. Nah, jadi beda. Tapi ketika istri ini benar-benar bisa mengendalikan lidah ya, dan apa yang dia pengen peduli dengan pasangan dia pengen ungkapkan, dia bisa ungkapkan dengan baik, itu yang akan membuat suatu hubungan terjalin dengan baik. Saya nggak tahu dari sisi Michelle, apakah Michelle adalah seorang wanita yang cerewet atau yang pendiam atau apa kan? Mungkin ada pengalaman juga ya. Mungkin ada teman, kok kamu cerewet banget sih gini-gini ya gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ya seperti itu. Mungkin saya bakmi pakai cabai rawit gitu ya. Nah, Kan biasa ada tuh yang makan bakmi dicampur-campur apa lada lah apa gitu-gitu. Iya. Iya, nice. Seru banget sih, tapi kalau misalkan nih, kita kan tanpa terasa sebenarnya udah sekitar setengah jam lebih nih kita ngobrol, udah seru banget nih kok. Nggak terasa. Tapi kayak penasaran nih, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Aku kepikiran mau nanya, kalau pada akhirnya tuh yang sering terjadi, maksudnya yang sering tersulut dalam menjadi pertengkaran prahara, entah itu kecil atau besar, itu tuh dari sisi mana sih kok? Maksudnya pada akhirnya ketika kayak lagi ada cewek lagi ada isu misalkan, atau si cowoknya lagi ada isu gitu, ketika lagi conversation, komunikasi berdua itu tuh akhirnya letak tersulut apinya tuh dari mana gitu loh, biasanya yang sering terjadi. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus ya misalnya. Jadi sebenarnya ini semua berbicara mengenai, kalau menurut saya ya, saya nggak tahu menurut sobat hati yang gembira atau sobat BCS, kalau menurut saya ini adalah masalah respon. Jadi satu respon yang kita keluarkan ya. Jadi saya sering ambil penggambaran misalnya seperti ini ya, ini air ini ya, ada air putih ya misalnya. Ini mau dikoncang-koncang seperti apapun, ketika kita berhenti dia akan kembali tenang. Air ini akan kembali tenang. Nah, tapi kalau Coca-Cola yang kita goyang-goyang seperti itu, ketika kita buka, maka Coca-Cola itu akan menyembur. Nah, itulah respon dia. Jika respon kita mendahulukan emosi kita dibanding pikiran kita, maka kita akan berespon dengan negatif ya. Respon negatif yang keluar dari dalam diri kita, itulah yang akan menyebabkan prahara-prahara atau perkara-perkara yang akan terjadi. Nah, tetapi ketika kita bisa mengendalikan respon kita ya, ketika ada satu masalah yang terjadi, kita bisa kendalikan respon kita, sehingga ketika yang keluar dari perkataan kita itu bukan perkataan yang memanasi pasangan kita atau teman kita, tapi justru mengademkan ya, seperti itu. Jadi tergantung dari respon kita, bagaimana kita berespon dengan misalnya hal yang kita lagi perdebatkan atau masalah yang sedang terjadi. Respon sangat penting ya menurut saya. Jadi respon itu berhubungan juga dengan pengendalian diri kita. Baik. Itu kalau baik. saya. Jadi bakmi dikasih air, wafernya dikasih air. Tapi aku kepikiran lagi nih kok, semoga ini waktunya belum habis. Terpikir sekali lagi nih, kalau dari pengalaman Kotono nih, maksudnya kan Kotono kan udah berpengalaman lah ya istilahnya, maksudnya menghadapi lawan jenis, apalagi udah statusnya sebagai suami istri kan, ayah ibu gitu. Pada akhirnya tuh yang sering terjadi tuh kalau dari sisi pria tuh yang kayak jadi marah misalkan ya, Kotono kan manusia ya pasti bisa marah gitu. Atau mungkin ada pengalaman kalau dari sisi cowok tuh apa gitu. Kalau cewek kan gampang ya dikit-dikit marah gitu misalkan.
dikasih di Panadol tapi maunya Pak gampang marah. Nah kalau dari sisi cowok tuh apa sih gitu, dan apa tips buat wanita-wanita, karena kayak nih malam ini yang ngikutin wanita-wanita nih kayak gitu, responnya kita tuh wanita tuh seperti apa gitu, Responnya wanita. cara praktis gitu misalkan. Nah ya, jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya ya, jadi sebenarnya saya sih juga jarang marah ya, jarang banget marah ya. Jadi marah ini, jadi pria ya, kebanyakan pria itu marah biasanya lebih banyak diam ya. Kita lebih banyak diam. Jadi kalau pria udah sampai marah ya, sampai nadanya keras atau sambil mukul seperti itu, ini artinya emosi dari pria ini udah mengganggu pikiran dia gitu. Nah, artinya ini udah meluap lah istilahnya. Dan sebenarnya jarang banget ya, karena gini, pola pikir pria itu selalu pikirnya kan seperti wafer itu ya, lapisan-lapisan. Jadi pria itu lebih suka cari solusi dulu nih. Lebih suka, oke, ada masalah, kita meeting dulu, kita rapat dulu nih. Kita bahas dulu masalahnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, tapi ketika sudah menumpuk sana-sini, masuk sana-sini, nah itu yang mungkin bisa meluap. Dan itu di dalam pengalaman saya masih jarang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi lebih banyak ketika pria marah, dia lebih banyak diam terlebih dahulu, seperti itu. Nah, tapi tergantung nih, nanti lagi dari pasangan kita ya, respon pasangan kita seperti apa gitu. Kembali lagi ke respon ya, baik dari si pria maupun si wanita, yang landasannya itu sendiri adalah kesadaran diri sendiri dan bagaimana mengontrol nih. Oke. Nah, mungkin buat aku pribadi dan juga untuk penonton yang kali ini malam ini kayaknya banyak yang menonton wanita-wanita, pengen nih sedikit inspirasi atau contoh dari Kotono. Siapa sih peran atau tokoh yang Kotono tuh look up to gitu loh, kayak jadi contoh buat Kotono untuk bisa perspektif, bisa survive dengan bakmi kecil dan bakmi besar di rumah. Dan sekalian closing statement call buat kita semua malam ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara panutan ya, jadi panutan ini ya sebenarnya kalau saya ya, jadi banyak sih tokoh-tokoh yang terkenal memang yang saya belajar dari mereka, dan saya juga prinsip-prinsip mereka saya suka ya. Cuman memang orang yang terdekat bagi saya, panutan saya ya memang adalah mama saya ya, ibu saya sendiri gitu. Nah jadi begini loh, kadang ya kita anak-anak kalau dari kecil ya, apa yang kita lihat itu yang kita pelajari. What you see, what you learn gitu. Jadi anak-anak itu paling gampang mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Orang tuanya lakukan ketika mereka lihat dengan mata mereka lebih gampang mengikuti seperti itu. Nah, tapi ketika saya sekarang udah menjadi orang tua ya, jadi bagaimana saya mengajarkan anak saya itu dengan apa yang saya lakukan. What you teach, what you do. Jadi ketika kita mau mengajar anak kita ya kita harus melakukan terlebih dahulu seperti itu. Itu yang kita akan ajarkan, karena itu yang dia lihat seperti itu. Nah, jadi memang panutan saya ya mungkin mama saya ya, lebih banyak karena saya orang terdekat sendiri ya. Iya, dia menjadi ya inspirasi saya, dan ketika banyak hal yang saya lewatin lah ya di dalam kehidupan saya, yang saya belajar dari mama saya juga seperti itu. Nah, tapi boleh dong juga saya tanya-tanya ke Michelle juga nih, kalau Michelle panutannya siapa nih ya? Iya, kalau aku juga kebetulan juga mirip sih, maksudnya aku bersyukur sekali, maksudnya kalau Kotono kan punya contoh langsung di depan mata yang bisa jadi panutan dari proses pertumbuhan Kotono. Aku juga ada, kebetulan puji Tuhan aku cici aku sendiri, cici kandung aku sama cici aku beda 5 tahun gitu, jadi kayak apa yang terjadi sama cici aku udah terjadi dulu, terus aku bisa lihat dia dulu gitu dari masa dia single, bagaimana dia bisa jadi seorang ibu sekarang kan seperti itu. Jadi ya mirip sih, maksudnya aku bersyukur sekali, mungkin juga insight buat teman-teman, buat sobat Hati yang Gembira maupun sobat dari BCS Jakarta, mulai sekarang bisa mencari siapa sosok terdekat mungkin yang secara nyata gitu, mungkin nggak perlu yang jauh-jauh
yang di depan TV, tapi misalnya lebih dalam sekitar kita yang dekat, yang bisa komunikasi langsung, yang kita bisa melihat tindakannya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, bagaimana menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Mungkin itu yang bisa aku simpulkan dari kehidupan aku dan juga Kotono yang bisa melihat sosok yang jadi panutan. Oke kok, takutnya waktunya tinggal menipis, mungkin ada closing statement dari Kotono. Iya, jadi seperti yang tadi ya, kita udah tahu wanita itu seperti bakmi, jadi kita sudah tahu apa sih yang wanita pengen ya. Jadi yang tadi saya garis bawah itu, wanita itu senang kalau disimak ya, artinya didengarkan ya. Nah jadi marilah kita coba belajar memahami wanita itu dengan kita coba mendengarkan, dan ya bukan kita memberikan solusi, cukup kita sediakan telinga kita ya, hati kita, biar wanita bisa mencurahkan ya perasaan dia, dan kita bisa mendengarkan dan ya setidaknya support pasangan kita seperti itu. Nah, jadi karena begini, satu kalimat lagi yang saya pengen sampaikan, terkadang ya, misal kalau kita sudah dekat dengan seseorang, atau yang saya bilang kedekatan ya, sudah ada satu kedekatan, suatu relasi yang baik. Iya, intimate. Kadang-kadang kedekatan itu menipiskan toleransi. Saya ulangin sekali lagi ya, kedekatan itu menipiskan toleransi. Jadi karena kita merasa bahwa saya udah dekat banget kok sama dia, jadi hal yang saya lakukan ini nggak masalah gitu ya. Tapi enggak, justru itu bisa malah menyakiti orang yang terdekat kita gitu ya. Karena jadi orang terdekat kita itu bisa menjadi orang yang paling sakit ya, ketika kita melakukan satu hal yang tidak wajar. Hal sederhana aja ya, dulu waktu contoh ya, saya pacaran sama istri belum jadi istri saya dulu ya, saya masih pacaran ya. Mantan istri saya. Mantan pacar saya, kok mantan istri? Mantan pacar saya. Salah. Untung istri saya lagi kontrol ya, istri saya nggak ikut ya. Nah, dulu ketika kita pacaran ya, saya itu paling takut ya, pokoknya kalau namanya buang angin itu ya, masa kentut itu ya, itu saya tahan-tahanin ya, saya tahan-tahan itu kalau pacaran ya, misalnya jangan sampai walaupun saya perut nggak enak gitu ya. Tapi beda ketika udah menikah, ketika udah punya anak, di kamar aja misalnya kentut, buangin, saya panas-panas aja ya. Nah inilah toleransi semakin berkurang karena semakin dekat hubungan ya, seperti itu ya. Nah jadi hal-hal ini yang harus kita jaga ya, hal-hal ini yang harus kita maintain, bahwa ketika kita dekat dengan seseorang, malah kita harus jaga perasaan dia, kita harus jaga toleransi di dalam kita berelasi, di dalam kita berhubungan. Nah inilah yang tidak bisa dipungkiri, bahwa lebih enak makan bakmi dengan sambal ya, dengan cabai rawit ya. Tapi ketika kita bisa menyatukan bakmi dan wafer ini, ya habis makan bakmi ya kita bisa snacknya wafer seperti itu ya, misalnya. Siap. Yeah. Thank you so much untuk waktunya, durasinya. Kayak kita ngobrol langsung panjang banget nih, karena emang topiknya seru banget ya kok ya. Bahkan sebenarnya bisa lebih luas lagi, agak ngegeser gitu ya, dari kayak self control, zaman si wanita gitu-gitu. Tapi semoga itu next time buat bisa tema-tema di minggu-minggu berikutnya menemani sobat hati yang gembira dan sobat Soul BCS. Thank you Kotono untuk waktunya, untuk sharingnya. Dan aku percaya banget nih, kita yang ngikutin dari kurang lebih 1 jam ini, apalagi cewek, terbanyak banget insight-insight yang baru. Semoga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat weekend buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol. Have a nice weekend. See you next time ya. Salam buat keluarga ya kok. Bye bye. Salam.